siapa saja, umumnya kaum muslimin di luar sana, tidak boleh kita merasa iri. Lalu apa yang saya lakukan Ustaz? Kalau seandainya ada sesuatu yang ada pada orang, tapi saya berharap juga saya punya. Itu kan sangat sensitif masalah hasadnya di situ ya. Maka ulama mengatakan ada namanya ghibtah. Ghibtah itu sama kita melihat satu kelebihan pada orang dan kita berharap Allah berikan kepada kita, tapi syaratnya tidak berharap hilang dari orang itu. Misal contoh, dan ini tidak bentrok dengan sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Misalnya Prof Huda Masya Allah tampan, saya berharap ya Allah minta wajah seperti beliau. Kan tidak mungkin sunnatullah, nggak bisa kan gitu. Tetapi yang bisa adalah yang tidak bentrok dengan sunnatullah, seperti harta, ya, kepintaran, gitu kan. Begitu keturunan yang mungkin lebih, ya, dan itu yang kira-kira tidak bentrok dengan sunnah, yang bisa kita dapatkan. Nah, itu bisa ghibtah namanya. Ghibtah itu kita berharap agar diberikan juga kepada kita seperti orang itu, tapi ingat syaratnya tidak berharap hilang dari orang itu. Itu ghibtah. Itu yang sesuai dengan hadis Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Rajulun ata'allahu Quran fa yutlu ana al-lail wa ala an-nahar. Seseorang yang Allah berikan Al-Quran lalu dia sibuk membaca di siang dan malam hari. Ya, wa rajulun ata'allahu malan fa huwa yunfiqu. Ya, dan orang yang diberikan ana al-lail wa ana an-nahar, dia diberikan harta kemudian dia sibuk sedekahkan di siang dan di malam hari. Nah, ini dua orang, kama qala Nabi SAW, dua orang ini yang boleh kita merasa iri. Oh, ternyata orang ini kaya raya tapi sibuk infak. Mungkin kita kaya tapi enggak berinfak. Ana Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Atau kita belum punya harta tapi kita ingin seperti dia. Atau ada orang pintar sekali, dia mengajar sana sini, banyak prestasinya, buku-buku dia bestseller, apalah segala macam. Kita berharap bisa seperti dia. Maka itu semua tidak bentrok dengan sunnatullah dan tidak berharap hilang dari orang tersebut. Nah, orang hasad itu beda. Kalau tetangganya beli AC, dia yang kedinginan, nah itu hasad. Tetangganya beli mobil, dia dongkol, kenapa beli mobil baru? Begitu tetangganya mundur, tabrak pagar, syukurin tuh. Nah, karena memang dia tidak suka itu kan. Tapi kalau orang yang ghibtah beda. Orang itu baru beli rumah baru. Oh, Masya Allah, berkahi dia ya Allah, dan berikan saya lebih baik dari dia, atau sama dengan itu, boleh. Itu gak masalah. Subhanallah, ada satu hal yang saya lihat dari teman-teman saya yang ada di sini, di Saudi. Dan itu kayak sudah memasyarakat di sini. Kalau kita kayak cerita ini, saya kemarin baru misalnya seorang dokter buka klinik. Pertama ucapan mereka itu, barakallahu fiik, semoga Allah berkahi, semoga Allah begini, semoga Allah kembangkan, begitu. Karena mereka faham hadis Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain kecuali malaikat di atas kepalanya mengatakan walaka mithluhu walaka mithluh. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi sebenarnya kita kalau doakan, kalau ada misalnya ada orang kaya nih, ada orang sukses, kita bilang doakan supaya dia lebih sukses. Mungkin kita akan bertanya, untuk apa? Sudah sukses. Sebenarnya doa yang kita panjatkan, semoga Allah berkahi dia ya Allah, semoga apalah langgengkan hubungan rumah tangganya, semoga dan itu sebenarnya kita sedang doakan diri kita sendiri. Dan kita akan mendapatkan sesuai dengan doa kita. Tapi kalau sebaliknya kita mengatakan, ya Allah hilangkan nikmat itu dari dia, sebenarnya malaikat juga mengatakan, kau akan dapat yang sama. Doa kita kepada Allah untuk orang itu belum tentu diterima, tapi doa malaikat untuk kita diterima sama Allah SWT. Nah, ini kita harus memahami baik-baik tentang masalah hasad itu. Jadi tidak dibolehkan sama sekali. Ya, kita harus hati-hati sekali ya.